diajak ceweknya ke kosan minum bareng. Habis minum mereka wik-wik. Lalu karena si cowok merasa bersalah, akhirnya si cowok lompat dari balkon lantai 5 dan akhirnya semuanya meninggoy. Selamat malam teman-teman semua, kembali dengan saya Sam di Tentang Perjalanan. Oke teman-teman, saat ini aku mau cerita tentang sebuah kos-kosan di Jakarta Pusat. Tepatnya ini kisah teman saya namanya Tommy. Perlu diketahui bahwa jam kerja Tommy adalah 2 pagi, 2 malam, 2 libur. Dia anak server di salah satu perusahaan publisher game terbesar di Indonesia. Oke, mau lanjut ceritanya? Stay tune. Tommy adalah seorang mahasiswa dulunya di Jogja dan Tommy sudah lulus pada tahun 2010. Tommy akhirnya melamar di perusahaan-perusahaan entah di Bandung, di Jogja, di Klaten, di Semarang. Semuanya dia masukin lamaran via email. Kebetulan yang menerima email terlebih dahulu dari Tommy itu perusahaan X yang bergerak di bidang game online dan dibutuhkan pekerja di bagian server untuk maintenance dan menjaga server supaya server tetap dalam keadaan kondusif. Lalu Tommy pun berangkat dari Jogja ke Jakarta mengendarai sepeda motor. Karena untuk wirawiri di Jakarta itu dia harus menggunakan sepeda motor, karena kalau naik angkot, naik Kopaja atau Mayasari itu kan juga memakan biaya yang cukup lumayan. Kalau untuk sepeda motor cukup berapa liter bensin bisa untuk 2 sampai 3 hari. Kebetulan Tommy langsung gercep ya ke Jakarta, dia menemui HRD-nya, dia wawancara, tes tertulis, tes logaritma, dia keterima di salah satu perusahaan publisher game terbesar di Indonesia tersebut. Anggap aja perusahaan X. Mau nggak mau kan, Tommy ini cari kos-kosan karena nggak mungkin dia tinggal di kolong jembatan kok di Jakarta. Akhirnya dia mencari kos-kosan yang dia cari yang dekat dari tempat kerja, ya cukup lumayan sih, agak mahal tapi emang gak ada hiburan sama sekali. Kebetulan dia membuka Facebook dan melihat ada kos-kosan yang ditinggali sebagian besar penghuninya adalah LC dan mbak-mbak pijat yang ya notabene murah lah, 1 juta per bulan di Jakarta. Ya dia lumayan untuk healing kalau pulang kerja stres ngurusin server logaritma. Dia berpikir bahwa kos di situ bisa membuat dia lebih seger karena yang dilihat mbak-mbak cantik. Kosnya lantai 5 dan kebetulan Tommy tinggal di lantai paling atas di dekat balkon. Dia tidak tahu histori apa yang pernah terjadi di kosan tersebut. Memang kosnya sedikit angker sih. Anak tangga demi anak tangga itu serasa merinding disco gitu. Serang berapa lama Tommy sudah tinggal di kos itu dan setiap hari dia merasakan yang namanya rep-rep. Kalau orang Jawa bilangnya ketindian. Seakan-akan saat Tommy tidur, dia diduduki dadanya oleh seorang wanita dengan rambut panjang, mata yang sendu, wajah yang berlumuran darah. Itu Tommy cerita sama saya seperti itu.
hampir setiap hari kalau dia dapat shift pagi, malamnya kan pulang. Dia tidur bermalam di kos itu dan pasti rap-rap. Kalau pas dia shift malam nggak terjadi apa-apa karena dia kan bermalam di tempat kerja. Kalau siang dia pulang tidurnya siang di kosan, jadi nggak ada masalah. Kebetulan di kosannya Tommy ini baju udah include laundry, jadinya memang depan kamar Tommy ini ada meja setrika. Ibunya laundry itu kalau setrika di situ, karena di balkon itu tempat mesin cuci dan tempat pemean alias jemuran. Jadi kalau pagi sampai sore jam 2 sore ini ibu laundry ini setrika di depan kamar Tommy. Waktu itu kebetulan Tommy libur dan bangunnya lumayan agak siang sih, jam-jam 9 sampai jam 10 gitu. Biasanya kalau dia besok libur dia ke Bekasi, ke tempat teman-temannya main game. Dia mabar di warnetnya temen yang ada di Bekasi. Tapi hari itu Tommy enggak ke Bekasi, tapi dia langsung pulang ke kos karena capek. Waktu Tommy membuka pintu kamarnya, ibu laundry kaget kayak orang lihat setan. Tommy di situ heran kenapa ibu ini kaget banget. Dia nanya, "Bu, kenapa ibu kok kayak lihat setan?" Ibunya kayak menyembunyikan sesuatu. Dia bilang, "Enggak kok, enggak ada apa-apa, Dek." Di situ Tommy enggak curiga sih, cuma sedikit heran aja sama ibu ini. Dia dedes terus ibu ini. Dia dedes terus, akhirnya ibunya ini ngomong kalau di kamar Tommy ini dulunya ada sepasang kekasih ngekos bareng. Mereka berantem, si cowok nggak sengaja ngebunuh ceweknya. Lalu karena si cowok merasa bersalah, akhirnya si cowok lompat dari balkon lantai 5 dan akhirnya semuanya meninggoy. Setelah mendedes ibunya ini, dia menekan ibunya supaya cerita. Lalu ibunya bilang, "Dek, jangan sampai kemana-mana ya ceritanya, soalnya ibu takut jadi masalah. Karena ibu kerja di sini, ya dia menggantungkan hidupnya di kos ini sebagai laundry tetap." Tommy sih nggak heran dan biasa aja. Masalah rep-rep dia cuma mengalami 2 kali dalam seminggu waktu dia tidur di kosan. Ya itu bukan masalah. Singkat cerita, Tommy mimik dia beli vodka karena dia memang stres di tempat kerjaan. Dia beli vodka sama bir, dia minum. Dia ajak ceweknya ke kosan minum bareng. Habis minum mereka wik-wik. Tahu kan kebiasaan anak rantau kalau ya sama ceweknya di kos, ya nggak mungkin petak umpet, pasti wik-wik karena itu sesuatu banget. Lalu setelah mereka sedikit mabuk, ya mereka melakukan sesuatu yang paling enak di dunia. Lalu mereka pun tertidur. Di dalam tidur, Tommy kayak bermimpi. Dia melihat sebuah video adegan yang sangat gak enak banget, yaitu cewek dan cowok yang sedang bertengkar. Lalu si cowok gak sengaja membunuh si cewek. Dan lalu Tommy diperlihatkan cowok ini lari lalu terjun bebas dari lantai 5 ke lantai dasar. Tommy kaget, langsung melek. Dia melek, dia nggak langsung lihat sebelahnya pasti ceweknya, anggap aja namanya Vina. Dia lihat ke depan. Apa yang dia lihat? Perempuan yang sering nindihin dia kalau dia lagi sendiri. Wajahnya pucat, ada bercak-bercak darah di dahinya, rambutnya panjang. Notabene perempuan itu cantik dengan
memegangi perut yang tertusuk oleh benda tajam. Kira-kira itu pukul 3 malam ya. Tommy, ya karena Tommy emang anaknya nggak takutan, dia cuma diem ngeliatin si cewek dan si cewek ini ngeliatin dia. Lalu setelah beberapa saat Tommy berkedip, tapi si hantu perempuan ini masih ada. Lalu dengan tekad yang bulat, Tommy menanyakan perihal yang mungkin gak penting ya sama si perempuan ini. Tommy nanya, kamu harusnya udah tenang, kamu ngapain di sini? Tapi si perempuan ini gak jawab sepatah kata pun. Lalu dia jalan dan menghilang. Pagi itu Tommy udah wangi, udah mandi, udah cukur kumis dan cukur bulu-bulu yang lain. Dia mau nganterin Vina pulang, dan sebelum pulang mereka mau makan dulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tommy pulang ke kosan. Besok pagi dia shift pagi. Dia harus bangun jam 8 atau jam 7 supaya tidak terlambat absen di kantornya yang mengharuskan absen pukul 9 pagi. Dia tidur gasik alias cepet dia. Jam 9 malam dia udah tidur, takut nanti kesiangan. Dia ya seperti biasa, dia pegangin handphone. Zaman dulu belum ada Android, masih ada BlackBerry aja. Dia chattingan sama ceweknya yang namanya Vina itu. Tiba-tiba di kamar mandi ada suara perempuan lagi nangis. Dia heran, dikira sebelah kan, karena kamar sebelah ini adalah simpanannya om-om. Siapa tahu dia lagi berantem sama om-omnya terus nangis, ya dia cuek aja. Tapi lama-lama tangisan ini semakin kenceng dan bukan di kamar sebelah tapi di kamar mandi. Dia buka kamar mandi, dia lihat ada perempuan nangis. Tiba-tiba listrik padam. Dia bingung mau ngapain. Dia nyalain ini layar apa namanya BlackBerry-nya, karena BlackBerry dia Gemini, belum ada flashnya. Dia nyalain layarnya. Tiba-tiba di belakang dia, pas dia nengok, muka perempuan itu pas di depan muka Tommy. Wah, Tommy di situ kaget, dia langsung keluar kamar. Ternyata cuma kamar Tommy yang mati lampu. Di luar padang jinglang alias terang benderang. Tommy yang notabene orangnya gak terlalu takut banget, saat itu dia merasa mentalnya down. Lalu singkat cerita, 2 bulan pun berlalu di kos itu, dan Tommy akhirnya memutuskan untuk pindah di kos di daerah Taman Sari yang memang penghuninya full mbak-mbak pijet, yaitu kos yang lebih murah daripada yang angker ini. Nah, di kos mbak-mbak pijet ini ada cerita lagi, tapi aku nggak mau cerita sekarang. Next aku ceritain. Oke teman-teman, bisa diambil pelajaran ya. Saya Sam, tentang perjalanan undur diri.